tiga bentuk yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu Nur Seha. Hari ini kita akan belajar IPS kelas 7 pada materi ruang dan interaksi antar ruang. Baiklah, sebelum mulai belajar, kalian Ibu harapkan sudah menyiapkan alat-alat pembelajaran kita kali ini, yaitu buku paket, buku tulis, dan juga perangkat-perangkat yang mendukung lainnya. Sudah siap semua anak-anak? Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, diharapkan pada pembelajaran ini tujuannya yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian ruang. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Dan yang ketiga, kalian dapat menjelaskan penyebab terjadinya interaksi antar ruang. Oke? Anak-anak, apakah kalian tahu apa yang dimaksud ruang? Kalian tentu pernah mendengar kata ruang. Ruang makan, ruang tidur, ruang tamu, atau ruang kelas kalian. Itu adalah ruang. Ya, ruang itu adalah tempat di permukaan bumi kita, baik secara keseluruhan maupun sebagian, yang digunakan makhluk hidup untuk tempat tinggal. Nah, itu ya anak-anak, ruang. Jadi kalau selama ini kalian mendengar kata ruang, itu lingkupnya bukan hanya kecil, ya. Misalnya ruang kelas, ruang makan, atau ruang dalam rumah kita. Ruang itu bisa lebih luas lagi. Itu namanya ruang yang digunakan makhluk hidup untuk tempat tinggal. Paham sampai di sini anak-anak? Baik anak-anak, selanjutnya interaksi dapat terjadi dalam 3 bentuk. Yang pertama, mobilitas penduduk. Yang kedua, perpindahan barang atau energi. Yang ketiga, kemudahan transfer. Contoh yang pertama, perpindahan penduduk atau mobilitas penduduk. Misalnya, kalian dari rumah pergi ke sekolah, kan itu pergerakan, ya, perpindahan kalian dari rumah pergi ke sekolah. Itu namanya mobilitas penduduk. Yang kedua, perpindahan barang atau energi. Misalnya, kalian membawa tas sekolah. Tas sekolah itu kalian bawa dari rumah, dibawa pergi ke sekolah. Jadi tas itu pindah tempat, nak. Itu yang dimaksud perpindahan barang atau energi. Baik anak-anak, penyebab terjadinya interaksi antar ruang itu dikarenakan antara ruang yang satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan, ya. Perbedaannya macam-macam. Contoh, seperti di daerah A memiliki kondisi banyak sayuran, sedangkan di daerah B kondisinya banyak ikan. Tentu itu terjadi perbedaan, bukan? Oleh karena itu, mereka akhirnya saling terjadi interaksi atau saling membutuhkan atau saling tergantung. Nah, kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang yaitu 1. Saling melengkapi, 2. Kesempatan antara, dan yang ketiga, keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan. Paham sampai di sini? Nah, anak-anak, materi kita hari ini Ibu harapkan kalian paham ya tentang ruang dan interaksi antar ruang. Buku paketnya tolong dibuka lagi, dipelajari lagi apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Oke, Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.